الحمد لله نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فأطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد رسوله الذي أنار الوجود بنور الدين والشريعة إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد ويا معاشر المسلمين rahimakumullah usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Amma ba'du wa ya ma'ashar muslimin, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin wabil khusus pada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dan di antara cara bagaimana kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita berupaya istiqomah menjalankan salat malam walaupun 2 rakaat. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba, 2 rakaat di setengah malam itu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus baginya daripada dunia beserta seluruh isinya. Laula anna suqqa ala ummati la faradtu alaihim. Andaikan aku tidak takut sangat memberatkan kepada umatku, maka aku wajibkan sholat malam ini karena betapa sangat luar biasa daripada berkahnya, pahalanya, keistimewaan daripada salat malam. Di dalam Al-Quran tadi diterangkan, wa minal laili, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan di dalam dan itu tetap di dalam setengah malam, maka lakukan salat tahajud nafilatan lak, sunnah bagimu, karena kesunahan bagimu. Asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kamu, mengangkat kamu pada kedudukan yang tinggi. Asal muslimin, jadi kedudukan yang tinggi ini adalah kedudukan di dalam segala hal kehidupan kita, dunia kita, akhirat kita. Untuk diri kita, keluarga kita, untuk umpamanya bisnis kita, untuk segala macam yang untuk urusan dunia akhirat kita. Kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jalan yang istimewa, hadirin, jalan yang istimewa jika kita ingin diangkat derajat kita di sisi Allah, dunia dan akhirat kita. Maka lakukanlah sholat malam walaupun minimal 2 rakaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan hadis Nabi diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aturidu an takuna haimatullah alaika hayyan wa maitan wa quran wa mabusan." Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, apakah kamu ingin Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kamu dalam keadaan hidup kamu, mati kamu, di kuburan kamu dan dibangkitkan kamu nanti?" Jadi urusan kita ma'asyiral muslimin yang kita pikirkan adalah bagaimana hidup kita, bagaimana mati kita, bagaimana kita dikuburkan, bagaimana kita nanti dibangkitkan di akhirat nanti. Kalau kamu ingin semuanya itu Allah melindungi diri kamu dalam keadaan 3-4 hal tadi, hidup kamu, mati kamu, di kuburan kamu, dibangkitkan kamu, maka kum minal lail fasalli wa anta turidu ridallah rabbik, maka laksanakanlah sholat malam, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Abu Hurairah, sholli fi zawazi baitika yakun nuran baitik. Lakukanlah sholat malam di pojokan rumah kamu, di tempat rumah-rumah kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pentingnya dalam hal ini, rumah-rumah kita itu harus ada tempat khusus untuk ibadah kita. Jangan hanya di masjid saja, di rumah-rumah kita minimal ada 1 kamar untuk tempat ibadah kita, keluarga kita, anak-anak kita, untuk sholat malam. Kalau kita melakukan seperti itu, maka rumah kamu di langit dipandang dari langit. Kalau dipandang dari langit, maka rumah-rumah kamu seperti bintang-bintang yang bercahaya, seperti kita melihat bintang-bintang di langit itu. Tapi itu kalau kita lakukan rumah-rumah kita untuk menjalankan sholat malam.
Tapi kalau tidak digunakan berarti rumah-rumah kita menjadi gelap gulita, tidak terpandang sama sekali di apa itu pandangan daripada langit itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Rasulullah juga bersabda kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Lau aradta safaran a'jadta lahu uddah." Ya Abu Dzar, kalau kamu mau bepergian, apakah kamu juga mempersiapkan persiapan perbekalan kamu? Qala na'am. Iya ya Rasulullah, saya juga mempersiapkan perbekalan kamu. Fa kaifa safaru tariqil qiyamah? Bagaimana perjalanan akhirat? Bagaimana perjalanan akhirat? Ala unabbika. Apakah kamu mau saya kasih tunjuk menceritakan sama kami Abu Dzar? Mimma yanfa'uka dzalikal yaum. Apa-apa yang bermanfaat bagimu di pada hari itu, hai Abu Dzar? Qal, bala iya ya Rabbi, iya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi, dengan bapakku anta engkau ya Rasulullah, wa ummi dan demi ibuku. Qala, sum yauman sadidal har. Puasalah kamu, sukalah puasa walaupun itu di dalam keadaan yang sangat panas. Liyaumin nusur, demi untuk hari kebangkitan kamu. Kamu nanti dibangkitkan di padang mahsyar, kamu dalam keadaan kehausan, kelaparan yang panas sangat luar biasa. Tetapi kalau kamu puasa di waktu panas hari, maka kamu akan diberikan keselamatan waktu itu, diberikan kenyang, diberikan apa itu, diberikan tidak haus. Wa sholli raka'atain fi dzulmatil lail. Lakukan sholat malam, sholat di tengah kegelapan malam. Liwahsatil kubur, agar supaya kamu bisa menghadapi ketakutan kamu dalam kubur. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat di tengah malam yang gelap itu menyebabkan terang benderangnya diri kita dalam kubur nanti. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kubur tidak ada PLN masuk ke kuburan kita. Caranya supaya terang bagaimana? Lakukan sholat malam, lakukan sholat di tengah malam ketika dalam keadaan gelap gulita itu. Maka kuburan-kuburan kita menjadi terang benderang. Wa hajjatan li'azamil umur. Lakukan haji jika memang sudah kuat. Wa sholli rak'atain, kemudian wa tasaddaq bi shadaqatin 'ala miskin, dan senanglah bersedekah kepada fakir miskin. Senanglah bersedekah kepada fakir miskin. Maka oleh karena hadirin dimuliakan oleh Allah, sisihkan harta benda kita itu, sisihkan minimal berapa kemampuan kita, keikhlasan kita setiap bulan dilakukan untuk kepada fakir miskin. Itu istimewa. Inilah yang menyebabkan keselamatan kita. Al kalimatu haq, atau punya bicara yang benar, takuluha, yang kamu ucapkan. Al kalimatu syarr taskubu anha, atau kalimat jelek, kata-kata yang jelek yang kamu bisa menahannya. Kamu mestinya bisa menebarkan kata-kata provokasi, kata-kata ghibah, mengumpat dan sebagainya. Tahan itu. Kalau kamu bisa menahan itu, maka ini adalah menjadi kebahagiaan kamu di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan diriwayatkan pada zaman Nabi ada seseorang yang idza akhadhan nas mudajja'an, ketika orang-orang sudah mulai bertidur, maka dia justru sholat malam, membaca Al-Quran. Tapi doanya itu yang selalu dia berdoa adalah, ya Rabbi annar ajirni minha. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, selamatkan aku daripada neraka. Tidak minta ke surga, supaya minta surga enggak. Terus kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika sudah pagi, hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya fulan, mbok yo, atau agar supaya kamu minta surga juga, jangan hanya minta selamat dari neraka. Mintalah kamu kepada selamat dari supaya dapat surga. Terus jawabnya seseorang tadi jawab, inilah tuhunaka, saya tidak layak untuk masuk surga rasanya ya Rasulullah, karena amal-amalanku dan sebagainya, rasanya aku tidak layak masuk surga ya Allah. Maka oleh karena pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah, sampaikan bahwa orang itu adalah ahli surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hal ini yang perlu kita ambil pelajaran adalah seseorang jangan terlalu kepedean. Bahwa kita punya amal begini sudah ahli surga. Jangan merasa kita itu sok suci, sok paling bersih.
Tapi yang harus kita wujudkan dalam diri kita itu adalah bagaimana diri kita itu masih merasa terus-menerus banyak dosa, masih belum layak masuk surga. Ilahi lastulil firdausi ahla walaku ala nari jahim itu. Jadi perasaan seperti ini yang harus dimunculkan. Sebab kalau kita sudah merasa sok ahli surga, kemudian diri kita sudah malas untuk beramal lain. Nah, jangan kita merasa sok bersih, sok pahala kita sudah terlalu banyak. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ni'mar rajul Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan semacam ini dakwah Rasulullah, ni'mar rajul Ibnu Umar. Sebaik-baiknya laki-laki itu adalah Ibnu Umar, yaitu putranya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Kalau Ibnu Umar itu menjalankan sholat malam, begitu hal itu disampaikan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar, Rasulullah tadi bersabda begini, sebaik-baiknya laki-laki itu adalah Ibnu Umar. Maka begitu kalau memang Ibnu Umar suka menjalankan sholat malam. Maka setelah mendengarkan itu, ini adalah kata sindiran dakwah Rasulullah yang tidak langsung, tapi itu disampaikan, dan kemudian Ibnu Umar, ya Allah, maka dia seolah-olah luar biasa, dia itu ahli sholat. Ibnu Umar ini adalah, Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat yang luar biasa ahli ibadahnya, luar biasa. Dia itu menjalankan umrah ribuan kali, karena pagi sore umrah terus. Jadi Ibnu Umar itu luar biasa, oleh karena itu yang dimuliakan Allah, karena apa? Dia sehingga menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, luar biasa, seorang laki-laki yang istimewa. Karena apa? Menjalankan sholat malam. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pentingnya diri kita itu, kesuksesan diri kita itu adalah dunia akhirat. Apa artinya kita sukses dunia? Kita punya uang banyak, tapi di akhirat kita tidak mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, jangan lupa menjalankan sholat malam untuk diri kita, keturunan kita. Untuk diri kita dan keturunan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diketerangkan bahwasanya kebahagiaan seseorang itu di akhirat adalah kalau seseorang itu bisa dengan orang-orang yang dicintai sama-sama masuk surga. Tapi menjadi penyesalan yang luar biasa, kesedihan buat seseorang kalau ada orang nanti di akhirat tidak bersama orang-orang yang dicintai masuk surga. Masyarul muslimin, misalnya bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka, istrinya masuk surga, bapak anaknya masuk neraka, nggak enak. Maka kalau ingin bahagia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk diri kita, upayakanlah diri kita, anak-anak kita, ya, istri kita, bapak-bapak, ibu-ibu, upayakan rajin bisa menjalankan sholat malam. Dan sholat malam ini bisa berkualitas, harus dengan ilmu, harus mau belajar ilmu agama. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Ali bin Abi Thalib, sabi'a Yahya bin Zakaria alaihi wassalam lailatan min khubzi sa'ir fanama an wirdi hatta asbaha fa Allah taala ila Yahya awjadta daran khair laka min dari. Nabiullah Yahya alaihi salam pernah suatu ketika makan kekenyangan, makannya kenyang karena roti, karena makan roti malam hari, karena kekenyangan, terus kemudian dia tidur sampai pagi, nggak bangun malam, nggak sholat malam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Yahya, kepada Nabi Yahya, fa Allah taala, ya Yahya, wahai Yahya, aujatta daran khairan laka min dari. Apakah kamu sudah menemukan satu kampung yang lebih baik daripada kampungku, yaitu kampung akhirat? Apakah kamu sudah menemukan teman, tetangga yang lebih baik daripada bertetangga denganku, yaitu di dalam surga? Fa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaan dan keagunganku, ya Yahya, lau talaqta ilal firdaus. Ya Yahya, andaikan kamu sudah mengetahui keadaan surga firdaus, walaupun satu kali kamu melihat, maka lazaba sahmuka wala zihqat nafsuka istiyaqan. Maka kamu akan mencair gajimu, akan mencair daripada gajimu, dan akan menjadi sirna dirimu karena
rindu untuk bisa masuk kepada surga Firdaus itu. Andaikan engkau satu kali melihat neraka jahanam, maka akan mencair gajimu karena kurus kering, karena rindu kamu, karena takut kamu kepada neraka. Wala bakaita, dan kamu akan menangis yang mengeluarkan nanas setelah air mata kamu. Wala bisal jilda ba'dal masuh, kamu akan memakai pakaian pakaian kulit yang lusuh setelah pakaian daripada tempat-tempat permadani kamu. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Andaikan manusia itu mengetahui keadaan neraka, maka tentu dia sangat bersiap diri untuk bagaimana dirinya tidak masuk neraka. Andaikan dirinya pernah melihat surga, maka dirinya akan berluar biasa berupaya untuk bisa mendapatkan surga itu. Karena kebanyakan diri kita ini tidak pernah tahu neraka dan surga, bahkan kadang-kadang ada pikiran-pikiran, masa orang mati itu bisa hidup lagi? Ini masalah faktor iman. Masa ada orang mati itu ada pertanyaan, masa ada orang mati nanti ada dibangkitkan lagi. Kalau Allah memproduksi kita mudah, apalagi mereproduksi kita nanti setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla summa aqada imra'atahu. Rasulullah bersabda, rahimallahu, Allah menyayangi kepada seseorang yang dirinya bangun malam, kemudian membangunkan istrinya min al-lail fa shallat summa aqadat, kemudian dia salat, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian dia fasalaya rakatain, maka kemudian dia salat 2 rakaat dengan istrinya. Fa inna rajul fasala fa in tajat fi wajhi wa fa in aba, dan jika istrinya tidak mau untuk dibangunkan, maka kemudian dipercikkan air di mukanya untuk supaya menjalankan salat malam 2 rakaat. Masya Allah, ini Allah menyayangi kepada kita, masalah muslimin. Allah menyayangi kepada kita kalau ada seseorang bisa membangunkan pasangannya untuk bisa menjalankan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Masalah muslimin, Rasulullah SAW bersabda, afdhalus sholat ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baiknya, paling utamanya sholat setelah sholat 5 waktu kita adalah menjalankan sholat malam. Maka oleh karena itu, marilah kita berupaya dan berdoa supaya kita bisa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan sholat malam dengan istiqomah. Minallahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza